persatuan dan kesatuan antar pondok pesantren, antar perguruan, antar kiai dengan kiai, antar ajangan dengan ajangan, antar habaib dengan habib. Mari kita persatuan umat Islam. Saatnya jangan mempermasalahkan furu'iyah. Geus teu zaman umat Islam lamun aya nu mempermasalahkan masalah furu'iyah. Ziarah bid'ah, ziarah khurafat, haul bid'ah, eueuh ti dituna. Lamun aya nu teu seneng kana haul, teu seneng kana ziarah ngajedog, ulah sok ngaganggu kana sok ziarah jeung tawasulan. Ini permasalahan. Syekhna Khalil Al-Bangkalani datang ke Ciwidus. Jadi Mama Kudang dengan Mama Ciwidus tuh tadinya adalah satu perguruan, sama-sama masantren di Bangkalan Madura. Bahkan Mama Kudang umurnya lebih tua daripada Mama Sobari. Mama Kudang yang lahir 1825 kalau tepat, Mama Sobari lahir 1831. Beliau sama-sama dari Kudang jalan ke Ciwidus, dari Ciwidus bersama-sama jalan ke Bangkalan Madura sana. Di alas roban sana tertidur dan sebagainya. Dalam riwayat manakib ada pendekar-pendekar jawara di Jawara yang di sana mau ngarogahala seorang sunanama. Pas lagi tertidur langsung Syekh Khalil datang, ulah dikumaha-kumakeun eta murid kaula anu erek masantren kaula. Singkat cerita, mungkin banyak orang yang mendengar manakibnya Mama Sobari, banyak yang Ustadz Arjuna Muda pun banyak, Abu Yauci Turtusi pun banyak menceritakan banyak Pasundan-Pasundan. Singkat cerita, beliau sama-sama mondok di Bangkalan Madura. Singkat cerita, beliau mendapatkan izin sama-sama dari Syekhna Khalil. Mama Sobari meneruskan pesantren yang telah dirintis oleh Mama Tubagus Kalamuddin pada abad ke-17 tahun 1715. Ciwidus telah berdiri. Sebelum ada NKRI, sebelum ada Undang-Undang Dasar 45, sebelum ada Indonesia, pesantren telah lebih dulu, jauh sebelum Indonesia ada. Ciwidus berdiri pada tahun 1715. Pendirinya Mama Tubagus Kalamuddin bin Sultan Mahasin bin Sultan Haji bin Sultan Ageng Tirtayasa bin Sultan Rasul Badan bin Syekh Syarif Hidayatullah. Singkat cerita, Mama Kudang mondok mengembangkan pesantren di Kudang. Mama Sobari melanjutkan pesantren kakek nenek kakek. Singkat cerita, Mama Kudang lagi mengajar santrinya, lagi membaca sebuah kitab. Mama Kudang lagi bingung, bulak-balik ya kitab ngerti-ngerti, tidak kepaham pertanyaan santri. Pada itu ditanya ke Mama Kudang menangis. Ada suatu permasalahan yang tidak paham. Mama Kudang itu berangkat lagi ke Madura. Aing can bisa ngaji, aing kudu ke Madura deui. Rencananya mau ngaji lagi ke Syekhna Khalil Bangkalan Madura. Sesampainya di Bangkalan Madura, Sujai, ada apa sampai ke sini? Mama, saya punya permasalahan, ini makalah, saya belum paham, sehingga perencanaan santri saya tidak menjelaskan, Mama. Oh, gitunya. Singkat cerita, Sujai nyana jauh-jauh ka kaula ka dieu, sabab ilmu kaula geus dibawa kabeh ku Sobari ka Ciwidus Kuningan anu kapungkur bebarengan masantren jeung nyana ka dieu. Sehingga Mama Kudang dari Bangkalan Madura oleh Mama Khalil suruh balik lagi ke Jawa Barat, pulang jalan kaki lagi, datanglah ke Ciwidus bertemu dengan Mama Ahmad Sobari. Beliau kurang lebih ada 2 tahun menimba ilmu di Ciwidus. Ini ada tercatat di manuskrip Pondok Pesantren Ciwidus. Kalau Mama Kudang ngajinya ini balagoh mantek bayan jagona. Mama Kudang ini jawara, jaduk ulamanya jawara. Gitu. Singkat cerita, makanya sanad Mama Kudang adalah ke Ciwidus dulu. Syekhna Khalil
Syekh Nawawi Al-Bantani, terus Syekh Abdul Khatib Al-Minangkabawi, terus ke Syekh Sato Mu'alif I'anatul Talibin, Syekh Jaini Dahlan dan sebagainya. Alhamdulillah karena saya punya tugas oleh guru saya Mustafa, nyana harus berziarah sambung silaturahmi kepada santri-santri Datuk Nyana. Alhamdulillah berapa bulan saya ke Gentur, ke Mama Satibi Gentur. Alhamdulillah ke Garut, ke Kresek, karena yang tercatat santri pertama Mama Sobari adalah yang pertama adalah Mama Kresek, pendiri Pondok Pesantren Garut. Santri lamun teu hafal ke Mama Kresek Jawa Barat lain jadi santri. Anu kedua Mama Ilyas Banjar, santri pertamanya. Yang ketiga adalah Mama Sujai Kudang dan sebagainya. Mama Cipaduyut, Mama Cerahas, Ajangan Opo Mustopo Garut, Mama Jambudipa, Mama Satibi Gentutu, terakhir bersama Mama Tubagus Bakri Sempur. Ini saya alhamdulillah tahun ini kudratul Allah bisa bertemu dengan duriannya Mama Gudang, dan alhamdulillah saya bisa berziarah ke sini. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Mudah-mudahan Gudang jangan hanya menjadi catatan sejarah. Dulu ada pesantren di Gudang, baheula ayeuna kumaha? Allah. Baheula aya pesantren di Ciudus, geus ngalahirkeun rijal Jawa Barat. Ayeuna mana? Allah. Mudah-mudahan ini awal kebangkitan pesantren-pesantren di Jawa Barat. Yang terakhir saya pesan menyampaikan dari tuan guru saya Abuya Syekh Muhammad Gubron Al-Bantani untuk keamanan Nusantara. Kalau Nusantara aman damai, Jawa Barat kuncinya. Kalau Jawa Barat aman damai, insya Allah Nusantara aman. Tapi kalau Jawa Barat Jawa Barat hancur luluh lantah, jangan mengharap Nusantara masih ada. Untuk itu dalam keberkahan malam hari ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk persatuan dan kesatuan antar pondok pesantren, antar perguruan, antar kiai dengan kiai, antar ajangan dengan ajangan, antar habaib dengan habib. Mari kita persatuan umat Islam. Saatnya jangan mempermasalahkan furu'iyah. Geus teu zaman umat Islam lamun aya nu mempermasalahkan masalah furu'iyah. Ziarah bid'ah, ziarah khurafat, haul bid'ah, eueuh ti dituna. Lamun aya nu teu senang kana haul, teu senang kana ziarah ngajedog, ulah sok ngaganggu kana sok ziarah jeung tawasulan. Ini permasalahan. Karena mereka sadar umat Islam tanpa dengan para wali-wali yang telah meninggal dunia tak akan mampu melawan penjajah-penjajah. Karena apa? Mereka adalah gojul fikri. Kalau kita udah jauh ruhaninya kepada ulama-ulama, tidak mungkin usul kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Siapa yang membawa ziarah bid'ah, maulid Nabi ti dituna, rajaban ti dituna, ziarah musyrik, itu yang membuat adalah Inggris. Ahmad bin Muhammad bin Rustum, galirannya Wahabi Salafi yang selalu membid'ah-bid'ahkan, mengadu dombakan dan sebagainya. Itu salah satu gojul fikri menghancurkan Nusantara. Karena real sejarah membuktikan Indonesia merdeka karena ruhul jihad umat Islam. Tak terbayangkan dulu kakek-kakek kita berjuang mempertahankan Republik Indonesia bukan dengan senjata, bisa menghancurkan Belanda yang fasilitasnya begitu megah, tapi dengan bambu runcing, dengan ketepel. Kita sadar siapa yang kenal dengan Kiai Haji Abbas Buntet yang kacang herang yang setiap hari membaca sholawat bisa menjadi pusaka menghancurkan pesawat Jepang, pesawat Belanda dengan kacang herang. Sallallahu alaihi wasallam hancur. Bagaimana Rasul si jihad agresi Belanda yang kedua, hubbul waton minal iman, sehingga kemarin
Habib Lutfi berikrar satu bangsa satu Indonesia. Rohul jihad mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia fardu ain bagi bangsa Indonesia. Wahai anak-anak muda, belajar yang benar. Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran. Undang-undang dasar tidak bertentangan dengan Al-Quran. NKRI milik kita umat Islam. Jangan diadu dombakan. Umat Islam dituduh radikal, umat Islam dituduh anti Pancasila, umat Islam dituduh anti kemerdekaan. Itu fitnah yang sangat luar biasa. Coba kita telusuri lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ruhani dulu baru badannya. Undang-undang dasar berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Lanjut. Pertama, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. 5 dasar, ada rukun Islam dan sebagainya. Itulah pada saat ini mari tasik dari gudang, mulai saatnya kita bersatu. Anu tekiang jaroh cece ngajedok ulah ngaganggu. Anu sokiang jaroh lanjutkan dan dasar hukumna aya. Lamun umat Islam ngajina nyampe baca kitab Mafahim karya Sayyid Muhammad Al-Maliki, ada dasar rujuk tahlil. Kenapa ada 7 harian? Kenapa ada haul? Kenapa ada murid Nabi? Haul ini adalah sunnatun Nabi, mengenang perjuangan Mama Kudang. Bagaimana dulu Mama Kudang berjuang menyebarkan Islam di tanah Tasik ini. Cahaya mobil, cahaya listrik, kita mengenang Masyayikh Syekh Abuya Muhammad Sujai ini. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangan beliau. Amin. Pesan gampang Kang Indra, gampang. Launyana ngaku duriah Mama Kudang gampang. Yang terpenting bagaimana Mama Kudang mengakui kita sebagai duriahnya. Gampang mengakui anak darah daging dari Mama Kudang. Lamun teu sarua Mama Kudang ge aing teu ngaku kanyana. Kang Indah, teruskan apa manhaj Mama Kudang di sini. Teruskan, yang terpenting bagaimana Mama Kudang mengakui diri kita sebagai duriahnya. Itu saja. Mudah-mudahan